saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Haleluya. Puji syukur ya atas setiap kebaikan Tuhan dan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tentunya. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan anugerah Tuhan berlimpah atas setiap hidup saya dan hidup saudara kita semua ya. Salam penuaian, salam terobosan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama pada pagi hari ini. Kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Kali ini kita akan sama-sama belajar di mana kita akan belajar seperti hati seorang anak kecil nih, teman-teman. Ini baru saya pikirkan tadi malam apa yang mau saya ceritakan atau mau saya sharingkan. Ternyata Tuhan menuntun untuk kita hari ini, untuk kita belajar bersama-sama, untuk kita memiliki hati seperti anak kecil nih. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi nih, di mana ilustrasi ini menjadi suatu ilustrasi, yaitu doa yang mujarab seperti anak kecil yang mengharapkan suatu kesembuhan dari hewan peliharaannya ya. Kali ini saya akan menceritakan seperti ini nih. Pada suatu malam, ceritanya nih, ada seorang anak kecil. Dia menelpon seorang pendeta nih, saudara-saudaraku. Si anak berkata, "Halo," katanya. "Apakah ini dengan seorang bapak pendeta?" Pendeta itu menjawab, "Iya betul, saya seorang pendeta." Si anak berkata, "Apakah bapak pendeta bisa menolong saya?" Terus pendeta itu menjawab, "Apa yang bisa saya tolong, Nina? Dan lagian sekarang ini sudah tengah malam. Kenapa malam-malam seperti ini Anda menelpon saya, Nina?" Katanya bapak tersebut ya, Pak Pendeta tadi ya. Dengan sedih anak ini menjawab, "Iya nih Pak Pendeta, mohon maaf. Kucing saya sedang sakit parah. Bisakah Bapak Pendeta mendoakannya?" Dalam hati Pak Pendeta ini bergumul nih. Masa kucing pun minta didoakan sama orang pendeta? Emang ini dasar anak-anak payah dalam hatinya pendeta ini ya. Tapi Pak Pendeta berkata, "Ya sudah, saya akan mendoakan kucingmu, Nina. Tapi saat saya mendoakan kucingmu, tolong pegang kepalanya ya nak," katanya. Si anak menjawab, "Baik Pak Pendeta." Lalu si pendeta itu pun berdoa dengan singkat dan padat. "Ya Tuhan, kalau kucing ini mau hidup, hiduplah. Tapi kalau mau mati, matilah. Amin." Ajaib, setelah 3 hari setelah itu, kucing itu pun sembuh. Hati seorang anak ini sangat senang dan bangga. Lalu karena rasa senang dia, di hari Minggu si anak ini datang ke rumah bapak pendeta tersebut nih ceritanya. Dan dia dengan rasa syukur dan terima kasih dia membawa 1 kilogram jeruk untuk menjadi hadiah ucapan terima kasih kepada Pak Pendeta ini. Namun setibanya di rumahnya Pak Pendeta, si anak ini melihat bapak pendeta tadi terbaring di tempat tidur nih. Si anak berkata kepada bapak itu, "Bapak kenapa? Bapak kenapa terbaring di tempat tidur?" Dengan suara pelan, pendeta ini menjawab, "Bapak sakit nak, sudah 3 hari Bapak sudah sakit badan nih." Si anak berkata, "Kalau begitu, maukah Bapak Pendeta saya doakan?" Dengan wajah yang penuh harap, "Pasti dong," Pak Pendeta berkata. "Mau nak, tolong doakan saya supaya saya sembuh." Kemudian si anak ini memegang kepala Bapak Pendeta dan berdoa, "Ya Tuhan, kalau Bapak Pendeta ini mau hidup, hiduplah. Tapi kalau mau mati, matilah. Amin." Wah, terkejut Bapak Pendeta ini. Si pendeta pun sangat terkejut melihat doanya anak ini. Kenapa?
doanya sama apa yang didoakan pada saat anak tersebut meminta kucingnya untuk disembuhkan. Haleluya. Cerita ini hanya sekedar lelucon saja ya saudaraku. Mari kita sekarang ambil waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar memiliki seperti hati anak kecil. Dan izinkan saya memberi judul renungan firman Tuhan di pagi ini, yaitu dengan judul miliki hati seperti anak kecil. Yuk, mari kita baca renungan firman Tuhan di kitab Matius 18 ayat 1 sampai ke 5. Baik. Di Matius 18 1 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan. Di sini perikopnya berjudul siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Haleluya, puji Tuhan. Kita hari ini bisa melihat, kita bisa belajar dari sifat anak-anak, seorang anak kecil ya. Karena kita tahu kalau kita melihat kepolosan anak kecil tadi, seperti dia mendoakan, apapun itu pasti akan terjadi. Seperti itu pula kita harus berdoa seperti kepolosan anak kecil tadi ya. Doa bukan tentang apa yang kita ucapkan di hadapan manusia, tapi doa adalah tentang apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Dan doa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan itu ada kuasa yang hidup nih saudara-saudaraku. Seperti kisah bapak tadi ya, seorang pendeta tadi menganggap permohonan anak kecil tadi hanya sebuah lelucon nih. Sampai kucing peliharaannya pun diminta tolong didoakan kepada seorang pendeta, seperti yang kita dengar tadi ceritanya ya. Karena merasa terganggu dan waktu istirahatnya mungkin dihubungin seorang anak kecil tadi di tengah malam, sehingga bapak pendeta tadi berdoa dengan singkat supaya cepat selesai pikirnya. Berdoa dengan singkat dan padat yang tadi kita dengar, ya Tuhan, kalau kucing ini mau hidup, hiduplah. Tapi kalau mau mati, matilah. Tapi seorang anak kecil tadi menerima respon tadi, apa kata-kata yang dikeluarkan dari seorang pendeta tadi. Dengan kepolosannya, dengan ketulusannya, dia mempunyai hati yang percaya kalau kesembuhan itu akan terjadi. Dan kita lihat kucingnya pun bisa sembuh. Dari cerita ilustrasi ini juga kita bisa lihat nih, sifat seorang anak kecil adalah seorang peniru yang handal ya. Jadi apa yang kita teladani teman-teman, diikuti oleh anak-anak kita ya. Seperti bapak pendeta tadi mendoakan kucingnya, seperti itu pula yang diikuti anak-anak untuk mendoakan seorang pendeta tadi yang sakit ya. Jadi kalau kita menanamkan yang baik dan mengajarkan yang baik, pasti kita mewariskan namanya kepada anak kita juga hal-hal yang baik ya. Kita kembali ke ayat Matius tadi 18 ayat 1 sampai ke 5 saudara-saudaraku. Kita tadi tahu perikop judul di ayat tersebut yaitu siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga nih. Coba kita renungkan dan pahami yuk ayat demi ayat nih. Kita lihat ayatnya yang pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Jadi pada konteks ini kita percaya ini ditujukan
kepada orang-orang dewasa ya, kepada kita di saudara-saudaraku, yaitu kepada 12 orang murid Yesus, mereka yang sedang berdebat. Saya tahu di sini kita lihat ini adalah murid-murid Yesus yang sedang berdebat, yang menanyakan siapa yang paling terbesar, dan dia menanyakan kepada Yesus ya. Jadi kita lihat di sini justru Tuhan Yesus tidak memikirkan atau menentang pada murid-muridnya. Yesus berpikir secara kritis untuk menjawab pertanyaan murid-murid tersebut ya. Kita lihat di ayat selanjutnya tadi, di ayat yang kedua, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Di posisi ini Yesus berpikir dengan kritis untuk memberikan suatu jawaban kepada 12 murid tersebut, yaitu dengan mengambil anak kecil secara random, secara acak, dan membawa dia ke dalam pangkuannya. Supaya apa? Tujuannya supaya murid-muridnya melihat dengan jelas dengan anak seorang kecil tadi ya, supaya Yesus juga memberikan pelajaran berharga buat murid-muridnya. Dia akan menunjukkannya seperti anak kecil inilah ya. Kita percaya itu juga sebagai profetik buat kita, supaya kita punya suatu panggilan hidup seperti anak kecil ini yang datang kepada Kristus di dalam pangkuannya. Jadi kita belajar untuk meresponi, yaitu menjadi panggilan hidup datang kepada pangkuan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita lihat selanjutnya di ayat yang ketiga ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Nah, di sini kita belajar hal yang utama lagi. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah, luar biasa. Berarti hal yang berikutnya, kita belajar untuk diajarkan hal untuk bertobat. Ya. Kalau kita bertobat berarti apa? Belajar kita berbalik arah, berbalik dari arah kita sebelumnya melakukan kejahatan, yang sebelumnya kita banyak melakukan hal-hal dosa. Di sini kita berbalik untuk datang mendekat kepada Tuhan, seperti anak kecil tadi yang datang mendekat dalam pangkuan Yesus Kristus. Artinya apa? Kita harus datang mendekat kepada Tuhan dan untuk dibentuk oleh Tuhan. Ayat yang keempat di sini berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sikap anak kecil sebagai teladan ya. Kita tahu anak kecil biasanya mengapain nih? Pertama, pasti bergantung masih penuh pada orang tuanya. Gambaran ini sama seperti iman yang bersandar kepada Allah, bersandar kepada Kristus. Yang kedua, sifat pada anak-anak itu tidak sombong dengan kedudukan, tidak sombong apa yang kita punya dengan kekayaan atau kesuksesan kita, tidak mencari kehormatan diri. Ya. Yang ketiga, tulus, polos, dan apa adanya. Gambaran hati yang murni di hadapan Tuhan itulah sikap yang Tuhan kehendaki dari orang-orang percaya. Kita diajarkan selalu merendahkan hati ya. Ingat di sini kita juga diajarkan untuk merendahkan hati. Menjadi anak kecil berarti memiliki kepolosan, memiliki kemurnian hati. Haleluya. Ayat yang kelima kita bisa baca kembali. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sikap hati yang tulus dan rendah ketika kita menerima anak kecil dengan kasih, itu sama saja sebenarnya sedang menyambut Kristus di dalam diri kita sendiri. Menghargai yang dianggap kecil atau lemah. Yesus menekankan bahwa orang percaya harus menghargai mereka yang kecil, lemah, atau dianggap tidak berdaya.
Menyambut mereka berarti menaruh hati yang sama seperti Kristus, tidak memandang rendah siapapun. Ya. Yang ketiga, tanda kasih kepada Kristus. Menyambut dengan kasih orang yang sederhana, polos, atau tidak berdaya adalah wujud nyata kasih kepada Yesus nih teman-teman. Karena Yesus hadir di dalam diri setiap orang, perlakuan kita kepada mereka sama dengan perlakuan kita kepada Tuhan sendiri. Kesimpulannya yaitu mengajarkan bahwa menerima dan mengasihi anak-anak sama artinya dengan menerima dan menghormati Kristus sendiri. Itu adalah panggilan untuk rendah hati, mengasihi tanpa pilih kasih, dan melihat Kristus dalam setiap pribadi. Kita bisa belajar tadi melalui sifat anak kecil tadi ya. Dia bisa melayani apa adanya. Kita lihat anak seorang kecil itu polos ya. Kedua, mudah memaafkan, gampang percaya, dan seorang anak kecil adalah ingin tahu dan suka bermimpi. Artinya apa? Kita harus belajar seperti anak kecil tadi yang mempunyai kepolosan hati. Suka kita mempunyai suatu hal yang positif. Jadi kita belajar supaya kita mempunyai hati seperti hati seorang anak kecil ya. Kerajaan surga itu menurut ajaran Yesus tadi disamakan seperti anak kecil yang menekankan kerendahan hati, kepercayaan, dan keterbukaan. Haleluya. Di sini poin-poin, ada beberapa poin yang kita harus perhatikan dengan sikap anak seorang kecil berkaitan dengan kerajaan surga. Yang pertama, kerendahan hati. Anak kecil cenderung tidak memiliki kesombongan dan menerima dengan rendah hati. Yang kedua, kepercayaan. Mereka memiliki kepercayaan yang polos dan tulus kepada orang tua atau figur otoritas, sama seperti kita sebagai anak dan Bapa Kristus sebagai Bapa kita. Hati kita harus polos di hadapan Tuhan Kristus supaya kita memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya ya. Yang ketiga yaitu sifat keterbukaan. Anak kecil terbuka untuk menerima hal-hal baru dan tidak dipenuhi prasangka ya. Keempat, tidak curiga. Mereka memiliki kecurigaan atau keraguan yang berlebihan. Yang kelima yaitu polos dan jujur. Anak kecil cenderung jujur apa adanya tanpa kepura-puraan. Dengan kata lain, untuk memasuki kerajaan sorga, seorang perlu memiliki hati yang bersih, polos, dan terbuka. Seperti anak kecil, selalu percaya pada ajaran Tuhan dengan tulus. Haleluya. Demikian firman renungan pagi hari yang singkat ini bisa saya sharingkan. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Kita percaya hari ini bisa belajar seperti hati anak orang kecil yang mau melayani, yang suka memaafkan, yang polos, memiliki hati yang murni ya teman-teman. Sebelum itu, yuk mari siapkan hati kita untuk kita mau berdoa, dan kita akan menyanyikan sebuah pujian lagu buat Yesus Kristus. Sejak kita dilahirkan di dunia ini, dan dari sejak kita anak kecil, kita mempunyai panggilan hidup, yaitu melayani, mengampuni, dan mengasihi. Seperti Yesus terlebih dahulu telah melayani, mengampuni, dan mengasihi kita dari awal, saudara-saudaraku. Seperti pengajaran Yesus, kita adalah bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu pujian yang berjudul Melayani, Mengasihi Lebih Sungguh.
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Amin. Melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kata Tuhan lebih dulu mengasihi. Mengampuni setiap kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Amin, amin. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni. Amin. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau bisa melihat dan memandang setiap hati kami di pagi hari ini Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana kami memiliki hati seperti seorang anak kecil Tuhan, dan memiliki hati yang murni, yang polos Tuhan. Kami mau belajar seperti itu Tuhan, karena kami percaya hal kerajaan surga itu seperti anak kecil ini Tuhan, yang memiliki hati yang murni di hadapan-Mu Tuhan, yang mau datang dan mendengarkan akan Engkau Yesus, yang mendengarkan suara sebagai anak kepada Bapaknya Tuhan. Demikian pula kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kerajaan
surga Tuhan, yang mau mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pelajaran hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kami ada saat ini untuk hidup memenuhi panggilan kami Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi dan mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat setiap pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang melihat dan memandang setiap apa kebutuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memenuhi segala sesuatunya Tuhan. Bahkan Engkau melihat bagi kami anak-anak-Mu yang merasa Tuhan dalam kesehatannya Tuhan, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya masih ada kuasa-Mu Tuhan yang Kau nyatakan kesembuhan buat setiap kami Tuhan. Biar hati kami melihat bahwa Yesus sebagai Bapa kami yang memandang kami, yang memelihara setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap keluarga besar PMC New York Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya Tuhan yang pelihara setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang pelihara setiap masa depan kami Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami ke dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur segala sesuatunya buat yang indah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah sepakat dan berdoa dengan iman kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus kami terima keselamatan. Bagi kita orang-orang yang percaya, mari kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.